tersingkir tapi tetap berjuang sampai akhir. Salut untuk para pemain Manchester United di laga kali ini. Halo telur, selamat datang di Maido United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan melakukan review hasil pertandingan Tottenham Hotspur melawan Manchester United di kompetisi domestik Carabao Cup. Nah, memang secara hasil Manchester United tetap kalah saat melawan Spurs. Tapi hasil di akhir pertandingan tadi menurutku hasil yang masih cukup memuaskan bagi kita sebagai fans Manchester United. Karena apa? Karena selama 90 menit para pemain itu tetap melakukan perlawanan meskipun secara hasil itu masih kalah ya. Bahkan di awal-awal babak kedua itu kan 2 kali kebobolan sehingga skor sementara 3-0. Tapi para pemain Manchester United tidak menyerah, selalu berusaha menciptakan peluang dan itu terbukti ya secara keseluruhan. Selama 90 menit jalannya pertandingan itu dari babak pertama sebetulnya para pemain Manchester United juga selalu berusaha untuk menciptakan momentum, selalu berusaha untuk menciptakan peluang 50-50 lah secara penguasaan bola. Tapi di babak kedua meskipun kebobolan 2 gol di awal-awal babak kedua, tapi para pemain Manchester United itu spirit untuk berjuangnya itu sangat kelihatan gitu loh. Dan itu benar-benar keren menurutku ya. Bahkan gol dari pemain Manchester United itu tercipta di babak kedua. Bayangkan, setelah kalah 3-0, para pemain bisa memberikan perlawanan sampai mencetak 2 gol ya. Gol dari Joshua Zirkzee dan Amad Diallo akhirnya 3-2. Tapi sayang, sepak pojok dari Son ini, wih, luar biasa menurut gue ya, suwanger ya. Sepak pojok langsung berujung gol. Akhirnya 4-2, tapi di tambahan waktu babak kedua akhirnya skor akhir 4-3. Dan menurutku ini skor yang masih cukup membanggakan lah. Maksudku meskipun kalah tapi tetap bangga karena secara skema, secara gameplay itu sudah sangat kelihatan. Dan para pemain Manchester United ini selalu berjuang gitu loh untuk menciptakan peluang sebanyak-banyaknya. Tetap berusaha keras untuk mencoba meraih kemenangan. Nah sekarang mari kita lihat performa dari masing-masing pemain. Mengapa di laga kali ini Manchester United bisa mengalami kekalahan? Yang pertama mari kita lihat dari penjaga gawang ya, Altay Bayindir. Memang di pertandingan kali ini ya Altay Bayindir pemain yang paling buruk secara performa. Dan itu hasil dari 4 gol yang diciptakan oleh Tottenham Hotspur. Memang kalau kita lihat beberapa gol dari pemain Spurs ini kan sebetulnya nggak terlalu sulit ya kalau kipernya itu refleksnya sangat bagus. Karena menurutku gol-gol dari pemain Spurs ini juga bukan area yang sulit dijangkau gitu loh, dari tiang jauh seperti itu bukan. Tapi memang karena refleks yang kurang bagus saja, timingnya yang masih telat gitu loh. Apalagi Altay Bayindir tadi juga sempat komplain ya di gol keempat dari pemain Spurs yaitu Son. Lewat sepak pojok itu memang janji suwanger sebagai musuh, sebagai tim rival, respect lah. Tendangannya suwanger anjen Son iku mau gowendeng sih. Menjelang babak berakhir anco ono aja gol itu. Mungkin ini yang menjadi salah satu alasan ya kenapa Altay Bayindir itu nggak pernah dimainkan. Karena kalau kita lihat ya mungkin karena jarang sekali mendapatkan menit bermain ya akhirnya refleks dia sebagai seorang kiper itu mulai menurun. Nah sekalinya diberi kesempatan melawan tim yang menurutku juga cukup menyulitkan bagi United ya di beberapa pertemuan sebelumnya ya. Inilah yang terjadi gitu loh. Karena refleksnya kurang dan minimnya menit bermain yang diberikan kepada Altay Bayindir, ya hasilnya seperti ini. Eman sih. Terus kalau kita lihat di lini pertahanan, ya secara performa menurutku Leny Yoro, Victor Lindelof dan Lisandro Martinez masih ada beberapa kesalahan menurutku di laga kali ini. Terus Victor Lindelof juga kayaknya ada indikasi cedera lagi ya, makanya di babak kedua diganti oleh Jonny Evans.
Martinez tadi juga ada kontribusi gol dari pemain Spurs karena bola rebound tadi dari Lisandro Martinez. Ya sangat disayangkan Kulusevski tadi ya di babak kedua. Gimana ya, memang para pemain Spurs ini secara akurasi memang lebih bagus ya. Terbukti nanti kita bahas di secara statistik ya. Tapi kembali lagi ya, kalau kita bicara soal ini pertahanan ya masih ada beberapa kesalahan yang perlu diperbaiki oleh para pemain Manchester United. Selanjutnya kalau kita lihat dari lini tengah, dimulai dari wingback kanan Nocer Mazraoui, aku melihat kayaknya Nocer Mazraoui ini kecapean ya. Kelihatan banget dari babak pertama ya kurang lah di laga kali ini Nocer Mazraoui nggak kayak biasanya. Terus di babak kedua tadi sebetulnya dia ada peluang yang sangat bagus ya. Skemanya tadi sudah sangat bagus ya. Alejandro Garnacho umpan ke Bruno Fernandes, terus Bruno Fernandes umpan ke Nocer Mazraoui, tapi sayang sekali ya masih melenceng cukup jauh tendangan dari Mazraoui. Kelihatan capek banget kok. Maksudku pentingnya melakukan rotasi pemain ya untuk menghindari performa-performa seperti Nocer Mazraoui ini. Dampak dari padatnya laga yang harus dijalani, para pemain itu pasti kecapean. Dan itu sudah sangat terlihat ya di penampilan Nocer Mazraoui tadi. Terus wingback kiri. Nah, entah kenapa, menurutku di laga tadi, performa Diogo Dalot lumayan bagus. Harus diakui, lumayan bagus Diogo Dalot tadi, bro. Sumpah, wih, jancuk gak Dalot biasa nih, cuk. Bahkan Mazraoui pun kalah api loh. Ya mungkin karena pressing dari pemain Spurs nggak terlalu terfokus dari sisi kanan ya, maka dari itu Dalot terlihat lebih nyaman gitu loh. Sedangkan Nocer Mazraoui dan Leny Yoro cukup keteteran karena pergerakan dari Son pun juga sangat cair di sisi kiri. Makanya Dalot kelihatan lebih bagus ya mungkin ya. Terus kalau kita lihat dari duet gelandang tengah Manuel Ugarte dan Christian Eriksen, menurutku sudah bagus ya secara performa mereka berdua ini. Tapi yang menjadi kendala adalah banyak peluang yang belum bisa dimaksimalkan dengan baik oleh Christian Eriksen, terutama shoot-shootnya tadi. Karena tendangan dari Christian Eriksen beberapa kali lebih banyak mengarah ke tengah, jadi nggak terlalu membahayakan kiper Spurs. Sedangkan Manuel Ugarte ya banyak sekali tackle-tackle untuk memutus aliran bola dari sisi tengah. Tapi ya mau gimana lagi ya, permainan lebih terfokus dari sisi kiri menurutku para pemain Spurs ini ya. Selanjutnya kalau kita lihat dari lini serang, nah Anthony ini ya, Anthony menurutku sangat kurang ya, karena di babak pertama dia seringkali kalah duel, bolak balik tiba, waduh, koyok wong wis tua ya, tiba-tiba Anthony. Oke, apa ya? Kamu diberikan kesempatan, tapi kalau bisa ya manfaatkan sebaik mungkin gitu loh, Ton. Maksudnya eman awakmu dewe ngono lho, lek. Ternyata kalau kita melihat performa dari Anthony, ya wajar kalau dia jarang mendapatkan menit bermain, lebih banyak dicadangkan. Karena ya itulah kalau dia tampil sebagai starter menurutku masih kurang ya. Duel-duelnya masih kalah gitu loh dengan pemain lawan. Terus kalau kita lihat Bruno Fernandes, ya Bruno Fernandes ya seperti biasa ya, selalu memberikan kontribusi bagi tim gitu loh. Terbukti dia tadi juga memberikan assist. Secara performa juga yang paling menonjol menurutku, maksudku dibandingkan pemain-pemain lain yang masih kurang ya di laga kali ini. Terus yang terakhir Rasmus Højlund ya kurang mendapatkan suplai bola sih. Terus ya seperti biasa ya, terlalu lama. Akhirnya bola itu delay ya, tidak bisa dialirkan dengan baik. Justru di laga kali ini para pemain pengganti yang tampil sebagai pembeda. Karena 3 gol yang tercipta dari Manchester United itu semuanya dari pemain pengganti. Mulai dari Joshua Zirkzee, terus Amad Diallo, dan yang terakhir sundulan dari Jonny Evans. Jadi inilah yang aku harapkan dari Ruben Amorim. Ketika di babak pertama mengalami kebuntuan, di babak kedua itu dia dengan cermat, dengan cerdas
melakukan analisa dan memberikan keputusan untuk merotasi para pemain yang sekiranya tidak bisa memberikan dampak yang signifikan bagi tim. Dan terbukti Victor Lindelof karena ada indikasi cedera ya, terus digantikan oleh Johnny Evans. Amad Diallo masuk menggantikan Anthony yang kesulitan di babak pertama ya. Kobbie Mainoo masuk menggantikan Christian Eriksen karena ya usia tidak bisa dibohongi bro. Terus Zirkzee menggantikan Højlund dan Ugarte digantikan oleh Alejandro Garnacho. Jadi Bruno Fernandes ditarik lebih ke tengah, Garnacho ke posisi penyerang kiri. Dan secara keseluruhan ya terbukti 3 gol dari Manchester United tercipta dari pemain pengganti. Luar biasa ya, apalagi kalau kita lihat gol pertama dari Joshua Zirkzee. Ini kan karena pressing yang bagus dari Bruno Fernandes saat kiper dari Spurs ini berusaha melakukan passing tapi bisa diintercept oleh Bruno Fernandes dan dimanfaatkan dengan baik oleh Joshua Zirkzee. Terus gol kedua, ini pressing yang luar biasa dari Amad Diallo. Ya, kita tentu harus kasih applause lah terhadap Amad Diallo ini karena setiap pertandingan dia itu selalu ada saja gebrakannya untuk memberikan dampak yang positif bagi tim. Dan terbukti tadi meskipun Manchester United ini secara skor masih tertinggal, Amad Diallo pressing langsung musuh kiper, di pressing mau umpan akhirnya bola memantul dari Amad Diallo dan gol kedua tercipta. Lalu Johnny Evans ya lewat sepak pojok dari Bruno Fernandes ya akhirnya bisa membuahkan gol ketiga. Namun sayang ya tetap kalah hasil akhir. Tapi nggak ada penyesalan menurutku, nggak ada penyesalan karena itu tadi kalau kita lihat secara statistik ya teman-teman, secara keseluruhan loh dari sisi penguasaan saja masih unggul Manchester United loh 54% berbanding 46%. Ya meskipun selisihnya nggak terlalu jauh, tapi itu menunjukkan bahwa ada perlawanan dari sisi Manchester United. Meskipun pemain Spurs menang karena lebih efektif ya, karena gol-golnya pun menurutku bagus-bagus ya. Dari Solanke, terus Kulusevski yang bisa memaksimalkan bola rebound dengan baik dari Lisandro Martinez, terus sepak pojok dari Son, anjir, GG yuk. Nah di sini kalau kita lihat secara statistik, total shot dari pemain Manchester United itu sebanyak 20. Memang banyak, tapi yang on target hanya 5 ya, sayang sekali ya. Dan gol-gol yang tercipta itu juga bukan dari situasi open play gitu loh, dari pressing, 2 gol dari pressing dan 1 dari situasi bola mati, yaitu sepak pojok. Maka dari itu yang perlu dievaluasi dari pertandingan kali ini adalah menciptakan peluang dengan akurasi yang bagus dari skema open play. Itu yang masih harus diperbaiki ya. Dan terlihat ya banyak shot 20, tapi berapa yang on target? Kalau cuma 5 ya percuma, berarti kan asal tendang gitu loh. Dan di beberapa momentum memang Amad Diallo terlihat melakukan shot, tapi ya ngasal yuk. Masih jauh dari gawang lah, di atas gawang terus gitu loh. Terus kalau kita lihat penyelamatan kiper ya penyelamatan kiper sama ya 2 ya, tapi kalau dari sisi Altay Bayindir kurang lah ya dari refleksnya tadi, makanya secara performa dia yang paling buruk menurutku. Cukup banyak pelanggaran juga di laga kali ini dan ada 3 kartu kuning dari masing-masing tim. Ya kalau dari Manchester United tadi ada kartu kuning yang nggak perlu ya dari Bruno Fernandes, terus Altay Bayindir, dan satunya siapa tadi lupa aku. Secara keseluruhan teman-teman ya memang yang sudah aku katakan sebelumnya tadi kalah tapi tetap ada hikmah yang bisa diambil gitu loh, dan nggak mengeluhkan soal hasil ini karena Manchester United itu benar-benar memberikan perlawanan dan tetap layak diapresiasi. Tapi ya kembali lagi ya kalah pun nggak masalah, toh ini juga kompetisi Carabao Cup, kompetisi kelulur oleh neme 1.000-an juk, 100.000 pound sterling juk, kayak bayar gaji di Rashford kurang ngono lho per pekane. Jadi ya yang aku lihat dari pertandingan kali ini memang ada perlawanan dari sisi Manchester United. Tapi selain itu dari hasil pertandingan ini itu sudah sangat menunjukkan bahwa
kedalaman skuad Manchester United itu masih sangat jauh dari kualitas pemain-pemain inti. Dan terbukti ketika Ruben Amorim melakukan rotasi pemain, itu masih ada beberapa pemain yang secara kualitas itu masih jauh dari yang diharapkan. Ya seperti Anthony, terus habis itu Rasmus Højlund juga masih belum konsisten, Christian Eriksen, Victor Lindelof. Nah ini kan masih PR juga ya bagi Ruben Amorim. Oke lah, kalau misalkan yang diturunkan pemain inti, mungkin hasilnya akan berbeda. Tapi kalau misalkan pemain inti yang selalu dijadikan starter, kalau misalkan kedepannya terjadi cedera, nah selesai Manchester United. Maka dari itu perlunya menjaga kestabilan kualitas antara pemain inti dan pemain rotasi. Dan itu sangat terlihat jelas ya di laga kali ini, pemain-pemain rotasi ya kualitasnya ya seperti itu. Hasil sudah membuktikan gitu loh. Dan di babak kedua ketika para pemain inti dimasukkan ya langsung bisa jadi pembeda gitu loh. Ya maka dari itu aku sih berharap ini bisa menjadi apa ya, penilaian baru bagi Ruben Amorim, pentingnya memberikan pelatihan khusus lah bagi para pemain rotasi ini dan mengatur sedemikian rupa agar secara kualitas itu paling nggak mendekati para pemain inti. Karena terlihat jelas ya, konsistensi oke lah, di beberapa pertandingan ini menurutku skema sudah mulai berjalan. Nah, skema sudah mulai berjalan, tapi kalau secara finishing di final third ya, di sepertiga akhir, itu masih kurang, masih kesulitan menurutku. Dan itu tanggung jawab dari para pemain di lini serang. Dan 2 dari 3 pemain di lini serang masih kurang, Anthony dan Rasmus Højlund di laga tadi. Akhirnya ya Bruno juga kesulitan ya untuk menciptakan peluang-peluang di sepertiga akhir. Maka dari itu dari laga ini semoga di pertandingan berikutnya di kompetisi Premier League akhir pekan nanti ada perbaikan dari sisi pemain-pemain yang masih belum bisa menjalani pertandingan secara maksimal. Dan harusnya ini kembali menunjukkan perlunya menjual beberapa pemain dan mendatangkan pemain baru yang memiliki kualitas lebih bagus dari pemain yang ada sekarang, yang lebih bisa mendeliver skema dari Ruben Amorim, yang lebih bisa melakukan finishing di sepertiga akhir, menciptakan peluang, lebih klinis lagi di dalam kotak penalti. Ini masih banyak banget PR yang harus diselesaikan oleh Ruben Amorim. Oke, mungkin itu dulu review dari laga kali ini. Meskipun kalah, tidak perlu bersedih teman-teman, kita harus tetap bangga karena perjuangan dari para pemain Manchester United itu sangat terlihat sampai akhir pertandingan. Dan ini yang harusnya ditunjukkan oleh para pemain Manchester United di setiap pertandingan. Kalau teman-teman ada opini lain dari hasil pertandingan tadi, langsung tulis saja di kolom komentar, kita diskusi santai seperti biasa. Jangan lupa ngopi karena pasti teman-teman juga ngantuk sewengi gak turu. Ya, oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.